Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi bersama saya, Fitri Somnesi Saleh Hutajulu dengan NIM 2101195. Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dari Grup E. Saya mahasiswi semester 2 Institut Agama Kristen Negeri Tarotong dengan dosen pengempu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya sendiri akan menjelaskan teori kecerdasan majemuk. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita membahas tentang pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Seorang psikologi bernama Howard Gardner mengatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Yang pertama menurut Howard Gardner, yaitu di mana konsep kecerdasan di bawah Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, dan kemampuan menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Yang kedua itu menurut Thomas Armstrong. Ia menyebut bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Dengan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah mempertahankan sifat yang mendasari kecerdasan tadi untuk terus bertahan hingga dewasa. Thomas Armstrong juga menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak, yaitu di mana indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si anak. Indikator-indikator itu adalah yang pertama itu observasi, yang kedua dokumentasi hasil karya, ketiga penilaian tugas, keempat penilaian berdasarkan konteks tertentu. Yang selanjutnya konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu menjadi rujukan utama untuk menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah yang pertama, satu, jenis kemampuan yang tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri, di mana karena setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya tersendiri. Setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya tersendiri, termasuk juga kebiasaan evaluasi hasil belajarnya, di mana setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan tidak terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Selanjutnya, macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak.
Di antaranya yaitu yang pertama kecerdasan verbal atau linguistik, di mana kecerdasan majemuk verbal linguistik ini adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara kreatif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Aktivitas-aktivitas yang sering orang tua jumpai bila anak memiliki bahasa adalah suka menulis dan suka membuat kisah imajinasi, menghafal nama-nama benda dan hal-hal kecil, atau punya kosakata yang lebih banyak dari anak lain yang seusianya. Rangsangan yang bisa diberikan orang tua untuk memberikan stimulus kecerdasan verbal linguistik ini adalah mengajak berbicara, bermain huruf, bermain peran, mendengarkan lagu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, di mana kecerdasan majemuk logis matematis ini adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau juga rumus, serta melakukan analisis-analisis lainnya. Sebagian orang tua menyebut kecerdasan logis matematis ini sebagai kecerdasan ilmiah karena alasannya kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Rangsangan yang bisa orang tua berikan sebagai stimulus kecerdasan si kecil seperti menggarap puzzle atau game, mengenal geometri diskusi, mengenalkan konsep matematika sederhana, membaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kecerdasan spasial visual, di mana kecerdasan majemuk spasial visual ini adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk, di mana anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruangan secara visual ke dalam pikirannya. Anak dengan kecerdasan spasial visual punya kepekaan visual yang tinggi, seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang-barang hilang, memudah membaca peta, dan semacamnya. Rangsangan yang bisa orang tua berikan kepada si kecil dengan kecerdasan ini seperti mengajaknya membangun konstruksi balok mainan atau menonton film, menggambar, dan sejenisnya. Yang keempat itu kecerdasan kinestetik jasmani, di mana kecerdasan majemuk kinestetik jasmani ini sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh, di mana anak dengan kecerdasan kinestetik jasmani ini punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Anak dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik, tubuh atletis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Rangsangan yang bisa diberikan untuk menambah dan mempertahankan kecerdasan ini seperti ikut kursus tari, kelompok olahraga, menjalani berbagai aktivitas yang menguras fisik, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal ini berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik,
menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak dengan bakat musik yang tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan lain sebagainya. Rangsangan untuk meningkatkan kecerdasan ini berkenalan dengan alat musik baru, mendengarkan lagu-lagu, ikut kursus musik, dan semacamnya. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana kecerdasan majemuk intrapersonal ini adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang seperti bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya sendiri. Untuk bisa merangsang dan mempertahankan kecerdasan intrapersonal, anak perlu mendapatkan attention, dan appreciation, dan serta affection. Dengan keempat rangsangan itu, anak akan memiliki motivasi, percaya diri, dan kebanggaan diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan interpersonal ini adalah dapat memahami kemampuan berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial, di mana kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan intrapersonal membicarakan kemampuan situasi personal dari si kecil, maka kecerdasan interpersonal membicarakan tentang kemampuan situasi sosial anak. Yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contohnya, kecerdasan naturalis ini adalah tertarik mengoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis ini memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Setiap manusia pasti memiliki kecerdasan ini. Walau begitu, kecerdasan naturalis anak usia dini jauh lebih baik daripada kecerdasan naturalis orang dewasa seperti saya. Stimulus yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis ini seperti tinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan majemuk. 8 macam kecerdasan di atas memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Berikut ini adalah beberapa ciri khas yang bisa kita lihat dan dapat kita terapkan untuk anak-anak berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Yang pertama itu kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata, yaitu kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan terhadap pola abstrak dan pola matematika, yaitu kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang serta spasial tersebut, yaitu kecerdasan spasial visual. Selanjutnya, menjalankan berbagai aktivitas fisik,
yang berorientasi mengolah tubuh atau disebut juga dengan kecerdasan kinestetik jasmani. Selanjutnya, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik itu termasuk ke dalam kecerdasan musikal. Yang selanjutnya, kepekaan terhadap diri sendiri dan kesadaran dirinya yaitu termasuk kepada kepekaan intrapersonal. Kepekaan terhadap hubungan diri sendiri dan lingkungan sosial itu termasuk ke dalam kepekaan interpersonal. Kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran orang tua dan lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Berikut teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya yang pertama, pembelajar dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia itu sendiri. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar atau peserta didik. Yang keempat, membuka kesempatan pada peserta didik untuk krisis dan berpikiran terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Selanjutnya, kekurangan ataupun itu kelemahan dari teori ini, yang pertama memiliki kontroversi, terutama dalam pandangan para ahli psikologi tradisional. Yang kedua, yaitu bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang daripada mengembangkan pembelajaran massal atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya operasional klasikal atau massal yang cukup besar. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan teori ini dalam praktek ataupun juga pembelajaran yang melibatkan si pembelajar dewasa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bye.